Dia telah bangkit. Paskah 2025. Hari ini, Selasa 15 April 2025, kepada mempelai Kristus yang terkasih, betapa mulianya waktu yang akan dialami oleh mempelai wanita pada akhir pekan Paskah ini. Saya percaya ini akan menjadi salah satu momen penting dalam hidup kita, waktu yang tidak akan pernah kita lupakan, akhir pekan yang begitu istimewa. Setiap Paskah telah menjadi waktu yang istimewa bagi sang pengantin wanita, karena kita menutup pintu kita terhadap dunia luar dengan mematikan semua perangkat dan gangguan duniawi, dan hanya mendedikasikan kembali hidup kita kepadanya. Ini adalah akhir pekan yang didedikasikan untuk Dia dalam penyembahan, saat kita berbicara kepadanya sepanjang hari dan kemudian mendengarkan firman-Nya. Musuh membuat hidup kita begitu terganggu dan sibuk dengan begitu banyak hal dalam hidup ini, sehingga menjadi begitu sulit untuk mematikan dunia dan berbicara kepadanya. Bahkan alat yang kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan pun, iblis gunakan untuk merusak waktu kita. Tetapi akhir pekan ini akan berbeda dan tidak seperti akhir pekan Paskah yang pernah kita alami. Ketika Tuhan menaruh hati saya untuk mendengar meterai, saya tidak tahu kapan tanggalnya, tetapi seperti biasa, waktunya sempurna. 2 hari Minggu yang lalu, kami mendapat kehormatan untuk mendengarkan pesan meterai keempat zaman Raja Wali. Pada tanggal 6 April, hari ulang tahun Sang Nabi, sungguh tepat sekali. Tetapi sekarang Tuhan memiliki lebih banyak lagi untuk kita. Seperti yang saya katakan ketika saya merasakan Tuhan menempatkan hati saya untuk mendengarkan meterai-meterai, saya tahu akan memakan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya karena ada 10 pesan dalam seri ini. Ketika saya melihat kalender, saya melihat bahwa Paskah jatuh sebelum kami selesai mendengarkan seluruh seri. Saya berpikir dalam hati, saya kira kita harus berhenti mendengarkan meterai, dan Dia akan memberi saya pesan untuk Paskah. Dalam sekejap, saya melihat itu akan menjadi sempurna. Kita dapat terus mendengarkan meterai-meterai dengan meterai ketujuh yang diputar pada hari Minggu pagi Paskah. Saya tidak bisa mempercayainya. Itu sangat sesuai dengan jadwal. Saya tahu saat itu juga, ini adalah Engkau Tuhan. Saya sangat bersemangat dan sangat menantikan saat-saat Paskah kami bersama satu sama lain dan bersama Dia. Saya tahu bahwa Dia telah membuat jadwal untuk kami. Jadi jika Tuhan menghendaki, kita akan terus mendengarkan meterai sepanjang akhir pekan Paskah kita yang sangat istimewa ini. Kamis, pada hari Kamis malam, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya untuk memperingati Paskah sebelum Eksodus bagi bangsa Israel. Sungguh suatu kesempatan yang kita miliki untuk bersekutu dengan Tuhan di rumah kita sebelum akhir pekan yang sakral ini, dan memohon kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan apa yang perlu kita dalam perjalanan ini. Kabulkanlah Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah mereka yang letih, berikanlah sukacita kepada yang tertindas, berikanlah damai sejahtera bagi yang lelah, makanan bagi yang lapar, minuman bagi yang haus, sukacita bagi yang sedih, kekuatan bagi gereja. Tuhan, bawalah Yesus ke tengah-tengah kami malam ini, saat kami bersiap untuk menerima perjamuan yang melambangkan tubuhnya yang telah dipatahkan. Kami berdoa Tuhan, agar Dia mengunjungi kami dengan cara yang luar biasa. Berkatilah orang lain Tuhan di seluruh dunia yang menunggu dengan sukacita kedatangan Tuhan.
lampu-lampu dipangkas, dan cerobong-cerobong asap dipoles, dan terang Injil bersinar di tempat-tempat yang gelap. Marilah kita semua mulai pada pukul 18.00 pada waktu zona waktu setempat Anda untuk mendengarkan perjamuan 620204, dan kemudian Nabi akan membawa kita ke dalam perjamuan dan kebaktian pembasuhan kaki yang istimewa yang akan diputar di aplikasi Lifeline dalam bahasa Inggris, atau Anda dapat mengunduh kebaktian dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain dengan mengklik tautan di bawah ini. Mengikuti pesan, kita akan berkumpul bersama keluarga kita di rumah masing-masing dan mengambil perjamuan Tuhan. Jumat, marilah kita berdoa bersama keluarga kita pada pukul 9.00 pagi, dan kemudian berdoa lagi pada pukul 12.00 siang, mengundang Tuhan untuk menyertai kita dan memenuhi rumah kita dengan Roh Kudus saat kita mempersembahkan diri kita kepadanya. Semoga pikiran kita kembali ke hari di Kalvari sekitar 2000 tahun yang lalu, dan melihat juru selamat kita tergantung di kayu salib, dan kemudian berkomitmen untuk selalu melakukan apa yang menyenangkan Bapa. Dan hari ini yang begitu penting, salah satu hari terbesar, marilah kita lihat 3 hal yang berbeda yang berarti bagi kita pada hari itu. Kita dapat mengambil ratusan, tetapi pagi ini saya baru saja memilih 3 hal yang berbeda dan penting yang ingin kita lihat untuk beberapa saat ke depan tentang makna Kalvari bagi kita. Dan saya berdoa agar hal ini akan menghukum setiap orang berdosa yang hadir. Hal ini akan membuat setiap orang kudus berlutut. Hal ini akan membuat setiap orang sakit mengangkat imannya kepada Allah dan berjalan pergi, disembuhkan. Setiap orang berdosa diselamatkan. Setiap orang murtad akan kembali dan merasa malu pada dirinya sendiri. Dan setiap orang kudus bersukacita serta memiliki pegangan dan pengharapan yang baru. Kemudian pada pukul 12.30 malam, marilah kita bergabung bersama di rumah kita masing-masing untuk mendengarkan 63-0323 Materai ke-6. Kemudian marilah kita bergabung bersama dalam doa segera setelah kebaktian untuk memperingati penyalipan Tuhan kita. Sabtu, marilah kita sekali lagi bersekutu dalam doa pada pukul 9.00 dan 12.00 dan persiapkan hati kita untuk perkara-perkara besar yang akan Dia lakukan di tengah-tengah kita. Saya dapat mendengar Dia berkata, "Setan, kemarilah, dia adalah bos. Sekarang menjangkau, mengambil kunci maut dan neraka dari sisinya, menggantungkannya di sisinya sendiri. Aku ingin memberikan pemberitahuan kepadamu, kau sudah cukup lama menjadi seorang penipu. Akulah anak Allah yang lahir dari anak darah dari Allah yang hidup. Darahku masih basah di kayu salib, dan hutang sudah dibayar lunas. Kamu tidak punya hak lagi. Kamu telah dilucuti. Berikan kunci-kunci itu kepadaku." Kemudian pada pukul 12.30 siang, kita semua akan berkumpul bersama untuk mendengarkan firman 63-0324M, pertanyaan dan jawaban tentang materai. Betapa hari istimewa ini akan menjadi hari yang berharga bagi mempelainya di seluruh dunia. Maka marilah kita bergabung bersama dalam doa segera setelah kebaktian. Minggu, marilah kita bangun pagi-pagi sekali, seperti yang dilakukan oleh saudara Branham pada pagi hari ketika teman kecilnya, burung robin, membangunkannya pada pukul 5.00 pagi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pukul 5 pagi ini, teman kecil saya dengan dada merah terbang ke jendela dan membangunkan saya. Sepertinya hati kecilnya akan meledak dan berkata, "Dia sudah bangkit."
Pada pukul 9.00 dan 12.00, marilah kita bergabung sekali lagi dalam rantai doa kita, saling mendoakan dan mempersiapkan diri kita untuk mendengar suara Allah. Pada pukul 12.30 siang, kita akan berkumpul bersama untuk mendengarkan pesan Paskah 63-03-24E, Meterai ke-7. Pada pukul 15.00, marilah kita sekali lagi bersatu dalam doa bersyukur kepadanya atas akhir pekan yang indah yang telah Dia berikan kepada kita bersama Dia dan mempelainya di seluruh dunia. Kepada saudara-saudari di seluruh negeri, seperti tahun lalu, saya ingin mengundang Anda untuk bersekutu dengan kami pada waktu Jeffersonville untuk semua waktu doa pada jadwal ini. Namun, saya menyadari bahwa memutar kaset pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu sore pada waktu Jeffersonville akan sangat sulit bagi sebagian besar dari Anda. Jadi silakan memutar pesan-pesan tersebut pada waktu yang sesuai bagi Anda. Namun, saya ingin agar kita semua dapat bergabung bersama pada hari Minggu pukul 12.30 siang waktu Jeffersonville untuk mendengarkan pesan hari Minggu bersama. Saya juga ingin mengundang Anda dan anak-anak Anda untuk menjadi bagian dari proyek-proyek kreasi, jurnal, dan kuis-kuis YF yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga Anda bersama-sama. Kami rasa Anda akan menyukainya karena semuanya didasarkan pada firman yang akan kita dengar pada akhir pekan ini. Untuk jadwal akhir pekan, informasi mengenai persiapan ibadah perjamuan, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proyek-proyek kreasi, kuis Paskah, dan informasi lainnya, silakan lihat tautan-tautan di bawah ini. Mari matikan ponsel kita selama akhir pekan Paskah, kecuali untuk mengambil foto, mendengarkan kutipan hari ini, dan memutar kaset dari aplikasi Table, aplikasi Lifeline, atau tautan yang dapat diunduh. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Anda dan keluarga Anda untuk berkumpul bersama dengan mempelai wanita di seluruh dunia untuk akhir pekan yang penuh dengan ibadah, pujian, dan kesembuhan. Saya percaya bahwa ini adalah akhir pekan yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Saudara Joseph Branham. Terima kasih Saudara Joseph karena telah dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala hal yang Anda lakukan. Bagi mereka yang menyaksikan, kepemimpinan Roh Kudus melalui satu orang nabi selalu merupakan program kehendak Allah yang sempurna. Tidak pernah Allah memimpin umat pilihannya melalui seorang atau sekelompok orang. Allah hanya memilih satu orang yang hanya dipilih Allah sendiri. Di Taman Eden, Hawa setara dengan Adam. Namun sejak kejatuhan, perempuan, tipe gereja tidak lagi setara, sehingga Allah hanya memimpin umatnya melalui satu orang, yaitu seorang nabi. Ini adalah akhir pekan Paskah yang paling menyenangkan sepanjang hidup saya. Istri saya mencetak buku materai kelima dari http://youngfoundation.org/articles/The Revelation of the Seven Seals, dan menjilidnya dengan spiral plastik untuk menyatukan setiap halaman. Young Foundation telah menyusun format yang bagus dengan pertanyaan-pertanyaan kuis dan garis-garis untuk menulis di sisi setiap halaman. Setiap orang dewasa dan anak-anak akan sangat senang memiliki sesuatu di tangan mereka untuk membawa mereka tetap mendengarkan setiap kata yang diucapkan sang nabi. Doronglah anak-anak, cucu, dan cicit Anda untuk mencetak buku-buku yang indah ini dan mengikuti setiap rekaman yang kita dengarkan. Saya berharap
Young Foundation dapat melanjutkan proyek yang luar biasa ini dengan setiap kaset yang kita dengarkan di Tabernakel Branham setiap minggunya. Terima kasih saudara-saudari yang telah menjadi bagian dari proyek buku pesan yang luar biasa ini. Sekarang mereka telah melakukan bagian mereka untuk memberikan kita alat untuk membantu kaum muda kita bertumbuh dalam sifat Yesus Kristus. Tetapi pada akhirnya, Tuhan telah menetapkan Anda sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak Anda di jalan Tuhan. Selama beberapa tahun terakhir, saya kagum melihat pertumbuhan rohani keluarga-keluarga yang berpartisipasi dalam semua proyek Creation dan Young Foundation. Tidak hanya anak-anak yang mendapat manfaat, tetapi orang tua juga. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati Anda dan Shalom. www.branhamtabernacle.org dan dalam bahasa-bahasa lain di www.svfellowship.info.